Jadi kisruh mengenai uang donasi dari donaturnya Novi kepada Agus. Melihatnya seperti apa? Tentu kalau kita melihatnya dari 3 segmen, dari 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama moral, sudut pandang kedua etika, sudut pandang ketiga adalah hukum. Nah, persoalan moral dan etika biasanya satu paket. Kalau hukum biasanya kadang-kadang terpisah, karena hukum itu sifatnya tegas dan memaksa, sementara etika dan moral itu sifatnya adalah relatif, ya, tidak memaksa, tidak tegas, tapi lebih kepada sebaiknya bagaimana, bijaknya bagaimana, itu etika dan moral. Jadi itu dia. Nah, sekarang kita mau melihat dari sisi mana, etika, moral atau hukum, dan siapa yang mau kita lihat, apakah dari sisi Agusnya atau dari sisi Novinya, gitu. Nah, kalau dari sisi Novinya kita lihat dulu, dia berniat membantu Agus yang kesusahan, sehingga dia menggalanglah donasi untuk Agus. Apa itu dia? Jadi Novi ini sudah secara etika dan moral dan sosial bagus. Kenapa? Karena secara etika moral dia sangat mendukung pembelaan atau bantuan terhadap seseorang. Nah, hukumnya, bagaimana hukumnya? Ya baik-baik aja. Kalau orang ngebantu orang lain kan sifatnya baik, tapi itu baru hukum yang belum mengikat dan memaksa. Jadi lebih dominan kepada etika dan moral. Bagaimana dengan Agus? Agus ketika kisruh, dia kan sebagai orang yang menerima donasi. Kabarnya uang donasinya dipakai bukan untuk tujuannya. Nah, secara hukum, etika dan moral, kita mulai kalau Agus dari sisi apa dulu? Ya kita sisi dari hukumnya dulu. Ketika Agus mendapatkan sumbangan, donasi dana-dana donasi itu diterima oleh Agus. Secara hukum itu sudah menjadinya haknya Agus. Nah, tinggal dia mau pakai buat apa. Kalau hukumnya dari donasi kepada Agus diterima oleh Agus, hukumnya menjadi miliknya Agus, karena siapa yang menyerahkan barang secara ikhlas dan sukarela dengan tujuan memberi, barang atau uang itu pindah kepada si penerima, dan hukumnya sudah menjadi milik penerima. Secara hukum Agus benar, sudah terima, begitu kan, legal. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan etika moral? Harapan dari si pemberi, uangnya atau dananya atau ini diterima untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan si X misalnya. Ternyata oleh Agus tidak dipergunakan untuk kepentingan X. Dia malah bikin kepentingan B sama C. Misalnya begitu. Jadi tujuan dan niatnya si pemberi ternyata disalahgunakan oleh Agus. Secara hukum Agus sah menerima dananya, tapi secara etika dan moral Agus kemudian tidak bijak. Artinya dia melanggar norma etika, melanggar juga moral juga. Karena moral dari pemberian ini kan ada tujuannya, tapi dialihkan kepada kepentingan lain, sehingga secara moral dan etika Agus tidak dibenarkan. Hukumnya benar. Nah, si Novi etika dan moral benar, hukumnya juga benar, dia menyerahkan uang, legal semua kan, jadi benar. Nah, berikutnya apa pertanyaannya? Nah, gimana nih Bang kalau melihat dari sisi hukum, kalau tidak adanya perjanjian tertulis, Agus menggunakan uang donasi untuk kebutuhannya, gitu gimana? Jadi kalau tidak ada perjanjian tertulis, ya itu sah-sah saja secara hukum buat si Agus. Dia menerima dana lewat omong-omong doang, lisan, perjanjian lisan, sah saja dia terima uang. Yang penting Pak sah, terima uang atau terima donasinya sah. Apa yang enggak sahnya atau tidak bijak atau tidak baiknya adalah ketika uang yang harus peruntukannya buat kepentingan X ternyata dipakai untuk kepentingan lain, kepentingan B sama C. Nah, disitulah tidak hukumnya tetap sah, tapi etika dan moralnya tidak dibenarkan. Jadi Agus ini salahnya di etika dan moral, bukan di hukumnya. Di etika dan moral dia tidak benarkan. Sebaiknya ya kalau tujuannya orang memberi buat ini, dia juga harus punya tanggung jawab moral, tanggung jawab etika untuk ya udah untuk dipakai untuk kepentingan ini, jangan kepentingannya lain, gitu. Itulah tidak dibenarkan seorang Agus di sisi etika dan moral. Kalau hukumnya sih dia benar-benar aja terima uang kan sah,
gitu, terima sumbangan sah. Nah saat ini kan bisa dibilang Agus nih kondisi tertekan ya bang, makin stres. Nah tanggapan abang seperti apa nih bang melihat dia saat ini? Agus stres. Kalau kita berkacamata pakai ilmu psikologi ya, Agus yang stres ini dia tertekan kan, berarti kan ada beban yang dia tanggung, ada rasa yang dia tanggung. Rasa ini tentunya rasa bersalah, rasa tidak enak, rasa malu, rasa kecewa. Itu kemudian membuat dia menjadi stres. Setiap stres kan salah satu kita bisa penyebab stres kan kita bisa analisa. Nah itu dia dalam kasus ini, rasa bersalah iya, rasa malu iya, rasa nggak enak iya, sehingga timbulnya stres ke dia. Jadi kalau dia masih ada rasa stres terhadap apa yang dia kerjakan, ini sebenarnya dia masih orang yang baik juga sebenarnya, itu bukan orang yang buruk. Karena kalau orang yang buruk karakternya udah ini tetap aja nggak merasa stres, biasa aja, bodo amat, yang penting gue udah terima ini putusan gue, itu hukumnya udah gue terima menjadi milik gue buat apa kek, itu urusan gue, kan begitu bahasanya. Nah si Agus ini karena masih ada stresnya juga, berarti sebenarnya dia orang baik sebenarnya, cuman mungkin dia kepepet menyalahgunakan keuangan. Nah menyalahkan keuangan juga nggak salah juga, karena uang jadi uangnya dia, dana jadi dana dia hukumnya, tapi etika dan moralnya ya tidak bisa dibenarkan, karena dana ini kan untuk kepentingan pengobatan, kenapa buat bayar utang gitu, seperti itu. Nah sekarang begini, katanya si Agus melaporkan si Novi ke kepolisian karena pencemaran nama baik. Secara hukumnya lagi, ini karena Novi ini dilaporkan karena dia menceritakan tentang negatifnya si Agus di medsos, di podcast. Nah maksudnya si Novi mungkin bagus untuk menerangkan apa yang terjadi, tapi hukumnya salah, karena kita nggak boleh menceritakan keburukan seseorang di publik. Keburukan seseorang itu masuk kepada pencemaran nama baik. Jadi si Novi benar secara moral ingin menjelaskan kepada publik bahwasanya uangnya disalahgunakan, tapi secara hukum dia salah karena dia menceritakan keburukan orang lain gitu. Nah si Agus ketika dia membuat laporan polisi terhadap Novi, dia hukumnya benar, dia melakukan ya sudah, karena gue dicemarkan, gue laporkanlah si Novi ini ke kepolisian karena pencemaran nama baik aku. Dia benar secara hukum, Novi secara hukum salah, tapi secara etika moral dia benar, dia niatnya baik, pertanggungjawaban publik begitu. Jadi dua-duanya salah apa dua-duanya benar? Ya dua-duanya ada benarnya, ada salahnya. Novi lebih banyak benarnya secara etika dan moral. Kalau si Agus benarnya di sisi hukumnya aja, lebih banyak di sisi hukumnya aja. Tapi apakah hidup semua hubungan antar manusia itu hanya hukum semata? Jawabannya tidak, karena hukum itu landasannya adalah etika dan moral. Tanpa etika dan moral, hukum dan keadilan menjadi tidak bermakna. Begitu. Jadi kalau kita cuma mengandalkan hukumnya aja, ya sudah, kita kehilangan roh keadilan. Kehilangan roh keadilan kenapa? Karena etika dan moral tidak dipakai. Kasus seperti ini antara Novi dengan Agus, baiknya diselesaikan secara baik-baik, jangan secara hukum juga, begitu. Jadi baik-baik aja lah, salah paham biasa kan begitu. Agus juga diingatkan aja. Novi sebenarnya bisa mengingatkan Agus tanpa perlu lapor-lapor ke publik kan, Pak Gus ini udah salah nih, kau menjalankan amanah kan gitu kan tidak amanah. Agus juga lihat kita minta maaf. Nah karena sudah ini tersampaikan ke publik, Agus bikin laporan polisi. Novi juga terjebak karena cerita dan omongannya di podcast. Mau nggak mau mereka harus berdamai. Agus juga harusnya tahu etika moral, bahwasanya udah ditolong jangan begitulah gitu. Jangan gigit misalnya gitu kan. Kalau Novi kan pikiran gitu, udah ditolong jangan gigit lah kata Novi kan. Tapi jadi dananya itu dipegang sama Novi, dikembalikan ke Novi. Novi belum kembalikan ke donatur. belum. Nah jadi kalau dana ini kemudian dikembalikan, Novi
wajib mengembalikan dana ini kepada para donaturnya, jangan ditahan begitu. Jadi karena amanah tidak tersampaikan ke Agus, ya Novi wajib mengembalikan uangnya kepada para donatur. Bahwasanya ini tidak amanah, kembalikan aja. Jangan ditahan juga menjadi persoalan hukum lagi nanti oleh si masyarakat, si donatur begitu kan. Nanti dianggap menggelapkan lagi uang donatur kan oleh Novi kan. Dan image sudut pandang masyarakat juga bisa berbeda terhadap Novi ini. Jadi kalau uang sudah dikembalikan ke yayasan dia, dipegang dia, buru-buru dia kembalikan kepada donatur. Udah saya kembalikan kepada donatur supaya dia lepas dari pandangan-pandangan negatif dari masyarakat. Begini, Novi udah kena dilaporkan ke polisi oleh Agus. Apakah Novi masih mau nolong Agus sementara dia sudah dilaporkan ke polisi? Jawabannya kan tidak. Ya kan nggak mungkin lagi itu posisinya begitu. Orang sudah digigit masa masih mau nolong lagi? Jawabannya tidak. Jadi uangnya atau dananya sebaiknya dikembalikan kepada donatur. Udah nggak usah dikasih ke Agus lagi daripada berpolemik lagi, daripada persoalan. Ya udah, kembalikan kepada donatur. Novi akan bilang, oh saya menolong orang yang salah, kan begitu. Nggak punya legal standing seorang Farad mengaudit yayasan milik Novi. Ya yayasan itu sifatnya sosial. Kemudian audit ini hanya bisa datang dari negara atas kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada peralihan saham, peralihan kepengurusan atau yayasannya kemudian ditutup. Nah itu baru negara yang atur. Jadi siapapun pihak ketiga nggak bisa kemudian melakukan yang namanya audit terhadap yayasan tertentu. Nah ini gimana nih Bang sini? Tadi jadi kesimpulannya begini, Novi maupun Agus ini kan orang susahnya, Novi ini membantunya. Novi secara moral, etika, dan hukum dia membantu Agus, dia benar. Nah, Agus secara hukum menerima bantuan, dia benar. Tapi ketika bantuan itu disalahgunakan secara moral dan etika, Agus tidak benar. Nah, Novi ketika menyampaikan kekurangan-kekurangan Agus atau negatif-negatifnya Agus kepada publik secara hukum, dia tidak benar. Ya, salah siapa? Ini salah dalam konteks hubungan antara mereka. Jadi Novi tidak memahami karakter Agus yang sebenarnya. Yang tahu Agus ini susah dan dalam kesusahan, sehingga Novi pengen membantu. Tujuannya kan itu. Tapi seringkali kan kita mau berniat membantu, tapi kita salah membantu orang, gitu. Itu yang terjadi. Nah, dalam konteks ini, Novi bisa dianggap salah membantu orang. Dia salah apa? Karena dia membantu orang yang salah, begitu. Jadi itu dia konteksnya. Agus kan cuma sebagai objek, ya kan? Ya kan kita kalau ada orang bantu kita terima aja. Tapi ketika ada perbantuan timbullah gelap mata. Jadi itu kira-kira